Chelsea tak kunjung kembali ke performa mereka seperti awal musim yang lalu. Padahal, jika kita melihat sedikit ke belakang, Chelsea pernah berpeluang memangkas jarak dengan sang pemuncak klasemen Liverpool pada saat melawan Everton. Akan tetapi, setelah pertandingan 0-0 saat melawan Everton, penampilan Chelsea justru merosot drastis dan The Blues hanya menang 2 kali dari 8 pertandingan terakhir Premier League mereka. Terlihat jelas ada sesuatu yang salah dengan Chelsea dalam beberapa pekan terakhir ini. Kami pernah membahas mengenai kesalahan-kesalahan Chelsea di episode yang lalu. Untuk episode kali ini, kami secara spesifik membahas perubahan-perubahan yang seharusnya dilakukan oleh Enzo Maresca. Jika perubahan-perubahan ini tak dilakukan oleh sang pelatih asal Italia, maka dipastikan mimpi Chelsea untuk kembali bermain di Champions League di musim depan akan sirna. Mau tahu apa-apa saja perubahan yang harus dilakukan oleh Enzo Maresca? Simak ulasan menurut Koran Blues Indonesia sebagai berikut. Di urutan pertama dari 3 perubahan yang harus dilakukan oleh Enzo Maresca adalah merubah taktik dan formasinya. Formasi inverted midfield sepertinya sudah usang untuk Chelsea belakangan ini. Memaksakan Malo Gusto, Reece James, dan Marc Cucurella untuk memainkan peran sebagai midfielder akhir-akhir ini sudah mulai terbaca oleh pelatih-pelatih lawan. Malo Gusto yang kita tahu di musim lalu bermain sangat impresif baik menyerang maupun bertahan, di musim ini kita sudah sangat jarang melihat aksi-aksi impresif darinya. Tak ada salahnya mencoba bermain skema inverted midfield seperti halnya di awal musim ini. Akan tetapi, skema ini mulai terbaca oleh lawan dan banyak pemain-pemain yang justru meredup dengan menggunakan formasi ini. Dengan menggunakan formasi seperti ini, Chelsea sangat bergantung kepada aksi-aksi individual dari Cole Palmer dan sangat mudah sekali untuk menghentikan permainan Chelsea. Pelatih-pelatih dari tim lawan tinggal menginstruksikan pemainnya untuk menghentikan Cole Palmer atau menghentikan bola yang mengarah kepadanya. Maka saat itu juga penyerangan Chelsea akan terhenti dan tim lawan dengan mudahnya mengeksploitasi pertahanan Chelsea. Sudah saatnya Enzo Maresca beradaptasi dengan pemain-pemain yang ia punya dan tidak ada salahnya mencoba formasi basic, entah itu 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Di musim lalu, mengapa Cole Palmer bisa bersinar terang? Karena ia ditempatkan oleh Mauricio Pochettino sebagai free roll di winger kanan dan ia bisa bergerak bebas tanpa harus stuck berada di tengah seperti akhir-akhir ini. Formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 terdiri dari Jorgensen atau Sanchez di penjaga gawang, lalu right back diisi oleh Reece James ataupun Malo Gusto. Duo back tengah diisi oleh Tosin atau Chalobah atau Colwill atau Fofana yang baru-baru ini telah pulih dari cedera. Dan jangan lupa juga Chelsea masih memiliki Aaron Anselmino. Sedangkan back kiri akan diisi oleh Marc Cucurella. Bergeser ke lini tengah ada Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Atau bisa juga Romeo Lavia jika ia sudah sembuh dari cedera. Sayap kanan bisa diisi oleh Palmer atau Madueke. Attacking midfield bisa diisi Nkunku atau Desbury Hall. Sayap kiri diisi oleh Pedro Neto atau Jadon Sancho. Dan terakhir posisi striker diisi oleh Jackson ataupun Giroud. Ini adalah skuad Chelsea dengan formasi baru dan tidak ada salahnya Enzo Maresca mencoba merubah formasi karatannya dengan formasi baru ini. Perubahan formasi menempati urutan pertama dari 3 hal yang harus dirubah oleh Enzo Maresca. Mari kita lanjut ke urutan nomor 2. Di urutan kedua dari 3 perubahan yang harus dilakukan oleh Maresca adalah merubah mentalitas pemainnya. Jika kita perhatikan Chelsea akhir-akhir ini, ketika Chelsea disamakan keunggulannya ataupun ketika Chelsea tertinggal lebih dahulu, pemain-pemain Chelsea seolah-olah nampak kebingungan dan terlihat mulai menyerah. Di aspek ini, sepertinya mentalitas pemainlah yang bermasalah. Enzo Maresca dalam hal ini bertugas untuk memberikan arahan-arahan
dan juga memotivasi pemain-pemainnya baik ketika di pinggir lapangan maupun di ruang ganti. Enzo Maresca harus memberikan semangat dan memotivasi agar pemainnya tetap fokus dan harus terus berjuang, entah itu untuk menyamakan skor ataupun melakukan comeback. Enzo Maresca harus belajar lagi dalam memotivasi pemain kepada mantan-mantan pelatih Chelsea sebelumnya. Maresca harus belajar dari Thomas Tuchel, Jose Mourinho, dan mentor senegaranya yaitu Carlo Ancelotti. Merubah mentalitas pemain menempati urutan kedua dari 3 perubahan yang harus dilakukan oleh Enzo Maresca. Mari kita lanjut ke urutan nomor 3 sekaligus yang terakhir, yaitu merubah mentalitas Enzo Maresca sendiri. Di urutan ketiga, sekaligus yang terakhir dari 3 perubahan yang harus dilakukan oleh Maresca adalah merubah mentalitasnya sendiri. Entah sudah berapa kali pelatih-pelatih Chelsea di era kepemimpinan Todd Boehly dan Clearlake Capital mengatakan Chelsea era baru ini belum saatnya untuk mampu bersaing di papan atas Premier League. Baik itu Graham Potter, Mauricio Pochettino, dan yang baru-baru ini Enzo Maresca mengatakan Chelsea belum saatnya untuk menjuarai Premier League. Dan yang lebih parah lagi, bahkan Enzo Maresca mengatakan ia tidak ditargetkan untuk sekedar bermain di Champions League. Inilah yang membuat fans Chelsea muak dan tidak mengenali tim yang telah ia support sejak lama. Mulai sekarang, sepertinya perubahan mentalitas ini harus dimulai dari manajernya dahulu. Dalam hal ini, Enzo Maresca yang harus merubah mindset dan mentalitasnya. Ketika Chelsea membeli pemain-pemain muda ini, di masa anak-anak atau masa remaja mereka melihat Chelsea adalah winning machine yang berjuang untuk selalu memperebutkan gelar apapun itu yang Chelsea bisa raih. Sekarang bayangkan, jika pelatih mereka mengatakan Chelsea tidak dalam mode atau bersaing dalam perebutan gelar juara. Tentu hal ini akan membrainwash mereka dan mengganggu mentalitas juaranya. Padahal pemain-pemain muda harus berambisi untuk memenangi gelar dan Enzo Maresca harus menanamkan rasa lapar kepada mereka, bukan justru sebaliknya. Semoga ke depan Enzo Maresca bisa merubah mentalitasnya, karena perubahan bermula dari bagian kepala dahulu, lalu badan dan ekor yang akan mengikutinya. Merubah mentalitasnya sendiri menempati urutan ketiga sekaligus yang terakhir dari 3 hal yang harus dirubah oleh Enzo Maresca. Berikut adalah 3 hal yang harus dirubah oleh Enzo Maresca. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian mendukung channel ini. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.